Nih, sabar dulu teman-teman, saking banyaknya topik yang mau kita diskusikan sore hari ini. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, Bosman apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus jualan seminar, jualan buku, mantap, makasih. Tapi ini tahun terakhir Bosman ngajar publik ya. Jadi kita akan balik ke kitohnya, urusan bisnis. Antara dua sih gosipnya. Gosipnya adalah Bosman balik lagi ngurusin bisnis, atau Bosman bagian dari abdi negara selama 5 tahun ke depan. Nah, Anda boleh bertaruh lah kira-kira. Teman-teman dimanapun, Sugeng Sonten sama-sama, selamat sore, selamat malam. Terus ini coba tebak kira-kira Bosman tahun depan di 2024 itu bagian dari abdi negara atau udah mendapatkan tugas negara kembali, atau Bosman full berwirausaha gitu ya. Coba kita memperkirakan kira-kira Bosman kemana gitu ya. Yang jelas sahabatnya Bosman, Anda semua tahu, temen yang udah puluhan tahun, kan cukup nyentrik ya, bermitra, bersahabat dengan Pak Gita Wirjawan, mantan menterinya Pak SBY yang Demokrat, tapi dia bukan orang partai Demokrat, tapi yang jelas dia dekat sama Demokrat. Kemudian satu lagi sahabatnya Bosman adalah Mas Menteri yang saat ini sedang pindah ke Partai P3, kemudian dia P3-nya merapat ke PDIP, kemudian kayaknya PDIP ini lagi bersitegang dengan istana, tapi Pak Mas Sandinya kadang jadi ad interim atau menggantikan tugas Menteri SDM. Malah hari ini Mas Menteri menggantikan tugas Menko Marinvest, menggantikan Pak Luhut yang lagi keluar negeri. Jadi bisa dibayangin politik atau dunia pejabat di atas itu sangat cair, sangat dinamis, bahwa Anda nggak pernah tahu ini pro kontra kemana arahnya. Tapi yang jelas kita sebagai rakyat harus tidak boleh terburu-buru kalau mendapatkan informasi. Terus melanjut lagi, sahabat Bosman yang lain yang namanya Mas Helmi Yahya masuk ke PSI, yang ini menimbulkan pro kontra lagi, yang terutama kesannya bahwa PSI itu penyerang Anies dan fansnya Anies sangat tidak suka dengan perpindahan Pak Helmi ke PSI yang kesannya kayak salah gitu ya. Apapun itu, masing-masing kami sudah berdiskusi dengan masing-masing yang cross. Hanya satu-satunya Bosman yang posisinya Ronin. Anda tahu Ronin? Siapa yang tahu Ronin? Coba Ronin, Bosman partai mana? Nah ini, Bosman Ronin. Ayo, siapa yang tahu Ronin? Ronin adalah, ayo coba komennya gimana? Ronin, R-O-N-I-N. Ronin, apa itu Ronin? Jadi ada yang bisa jawab nggak? Jadi Bosman Ronin. Jadi si Pak Sandi ke P3, Pak Helmi ke PSI, kemudian Pak Gita Wirjawan walaupun dia tidak berpartai tapi kita tahu dia sangat dekat dengan Pak SBY gitu ya, tentunya Partai Biru. Terus posisi Bosman tetap Ronin gitu ya. Jadi begitu Damyo atau bos kita tidak ada seorang samurai tak bertuan itu disebut Ronin gitu ya. Kita tetap tajam, kita tetap ofensif, kita tetap agresif, tapi kita tidak punya tuan gitu ya. Jadi kita taat pada NKRI garis lurus saat ini. Jadi declare Bosman Ronin politik. Wah gitu ya. Jadi Bosman adalah samurai tak bertuan secara politik. Jadi kita tuannya siapa? Tuan kita NKRI. Kalau tuan kita adalah rakyat, gue kayak Ganjar dong gitu ya.
di mana-mana kampanyenya rakyat gitu tuannya. Ya, saya pikir kita tahulah kalau di partai tuannya adalah ketua partai tentunya. Oke. Jadi topik yang kita mau bicarakan cukup banyak. Jadi ada topik bisnis tentunya, ada topik politik. Sampai jumpa di MMBC Jogja. Terima kasih yang sudah bergabung di Jogja, dan Jogja, saya ingat Jogja ini cukup menarik. Jadi ini adalah MMBC terakhir di Jogja. Saya mau menceritakan sedikit sebelum ke topik pelajarannya bahwa selama 6 tahun terakhir Bosman ngajar publik lagi, padahal dulu udah pernah ngajar publik, ngajar korporat. Terus mungkin saya berhenti dari tahun 2009-2010 berhenti. Kemudian di tahun 2016 kita masuk lagi. Sesungguhnya ada hal yang tidak comfort buat saya. Jujur aja, mungkin saya ini agak introvert. Jadi siapa di sini temen yang introvert? Introvert tuh begini. Introvert itu adalah kalau Anda ada masalah, kita mereview sebentar. Anda akan mencari teman untuk share, atau Anda diam merenung. Antara dua itu kebanyakan orang. Dan kalau Anda ada masalah, misalnya ada masalah dengan pasangan, Anda nyari teman untuk share, atau Anda ada problem, Anda bingung, Anda cari seseorang untuk bertanya. Itu kira ciri-ciri dari orang yang extrovert atau people orientednya. Kalau orang introvert, kalau ada masalah pribadi, dia akan merenung. Atau kalau ada masalah kasus, misalnya mobilnya mogok gitu ya, orang introvert akan berusaha mencari solusinya. Dia telepon bengkel, dia lihat manual book dan lain sebagainya. Jadi orang introvert itu lebih ke system person. System person adalah nyaman dengan sistem. Jadi sementara di extrovert adalah people person, dia nyaman dengan orang. Nah, orang introvert itu nggak bisa lama-lama dengan orang. Jadi kalau orang extrovert pulang kerja, nongkrong di bar, nongkrong di kafe sama temen-temennya, bisa dari jam 7 malam sampai jam 10, kadang-kadang lupa pulang gitu ya. Itu adalah extrovert atau people person. Tapi kalau introvert itu ngomong lama-lama sama temen, dia nggak kuat. Temen yang dia kuat adalah teman yang masuk atau di approve. Jadi kayak orang introvert tuh kayak ada bola atau balon, dia di dalam bola tersebut. Ketika orang yang dia nyaman, orang itu diizinkan masuk ke bola tersebut gitu ya. Jadi